Hai guys, tahukah kalian kalau di tahun 2026 masih ada yang ngomongin Gundam Seed Destiny, itu tuh setara kayak tahun 2004 ada orang tua yang lagi ngomongin betapa bagusnya film Ghostbuster dan Terminator, terutama scene ikonik di Terminator yaitu I'll Be Back. Alias bejrot saya udah di tahap orang tua itu yang ngerasain beli Gunpla ini waktu pertama rilis sampai ada versi terbarunya 20 tahunan kemudian. Yes, ini HGCE Legend Gundam yang rilis di tahun 2026, harganya 2.800 yen. Pertama-tama saran saya sih jangan biasain ngedebat hal nggak penting dalam perhobian ya, terutama yang harus politically correct kayak ini di announcementnya HG Gundam Seed Destiny berarti HGGS, tapi tulisannya ini HG Cosmic Era, gimana dong? Dan saya lah orang tua itu yang selalu ngarep Legend dapat treatment yang sama kayak Freedom, Justice atau Destiny, dianaktiriin banget anjing. Nih ngomongin politically correct ya, jadi kalau ada yang ngomong trio Gundam Seed Destiny, anjir itu tuh semi nggak valid bro. Iya bener trio kalau kalian cuma nontonin openingnya doang atau nggak tahu sama sekali mah, tapi kalau tahu ceritanya itu kan konfliknya berempat, kuartet bro, Kira Yamato, Asuran Zara, Shin Asuka sama Reza Barel. Spoiler nggak spoiler, itu kan yang bikin Shin Asuka menurut orang-orang sampai akhir episode tuh jadi karakter paling menyebalkan ya gara-gara dikomporin sama Reza Barel. Kalau nggak ada Rey dan Legend itu Shin-nya udah tobat di pertengahan episode, udah tamat. Ketika mereka bertiga dapat MG, Legend enggak. Terus diumumin jadi HGCE 3 biji itu udah ada dari lama, Legendnya baru ada bertahun-tahun kemudian. Ya alias deserve lah emang ini. Di video kali ini saya mau bahas lengkap betapa bagusnya HGCE Legend Gundam ini. Terutama di struktur perakitannya, ada mekanisme colokan yang baru, dan part separation-nya yang udah gila, bagus banget parah. Sambil membahas tipis-tipis kevalidan pengguna Seeders Mania sejati gue. Kalau mau ngomongin Legend, harus bermuara dari salah satu boss paling ikonik se-anime raya yaitu Providence Gundam. Providence, keren atau enggak? Jawabannya keren banget, parah, aura 9999 meskipun cuma muncul 2 episode ya. Terus di sequelnya Gundam Seed ada sebuah mobile suit yang bentukannya mirip banget sama Providence, tapi di sini dia nggak jadi boss, cuma jadi semacam tandemnya tokoh utama lah. Yang mana menurut isu tokoh utamanya diganti di pertengahan series. Screen time-nya lebih banyak, action-nya juga lebih dapat spotlight. Kekerenannya Providence tuh nurun banget ke Legend sampai akhir episode Seed Destiny, meskipun dia kayak diayam-ayamin ya sama Strike Freedom. Tetap keren, tidak merubah apapun. Legend adalah sangat amat keren. Waktu pertama kali dirilis HG Gundam Seed-nya, wah gila, bagus banget. Meskipun pose box art-nya cuma kayak gitu doang ya. Shout out to the only one Morishita Naochika Sensei. Sebagai bocil, kebayang-bayang banget itu kapan ya bisa punya HG ini. Demi apapun biar bisa dibeliin Legend. Dulu saya yang males banget belajar, tiba-tiba jadi rajin dan akhirnya, wah ranking di sekolah top 3 bro, yang sebelumnya kayaknya nggak pernah ranking deh. Ini ingatannya fresh banget kayak baru kemarin. Pokoknya sesuai janji, beres pulang bagi rapot langsung ke hobby shop beli Legend, harganya 160.000 only. Pokoknya beres rakit ada kali bermenit-menit saya cengok ngeliatin Legend kayak anjir bagus banget ini. Apalagi kan HG Gundam Seed Destiny dulu dikasih efek parts ya, dan Legend juga dapat treatment kayak gituan. Wah gila, lonjakan dopaminnya kerasa banget lah. Terus 2024 kan lagi tayang Gundam Seed Freedom, yang mana Gunpla seri Gundam Seed sama Seed Destiny itu di-reissue semuanya. Nah di sini ada tebakan sok-sokan saya yang meleset. Patternnya adalah kalau misalnya ada Gunpla yang udah di-reissue, itu tuh kemungkinan besar nggak akan dapat versi terbarunya lah. Nah di sini tuh kan ada 2 ya, Akatsuki sama Legend. Akatsuki di-reissue kan HG biasa sama 1/100-nya, yang mana kemungkinan besar tidak akan dapat HGCE atau MG-nya. Ternyata dapet treatment RG, yang mana itu tuh sebuah pertanda bagus. Kayak mendobrak sebuah pattern lah. Dari situ, sok-sokannya saya tuh udah agak ketebak ada potensi kalau HG Gundam Seed atau Seed Destiny lainnya bakal dapet treatment yang sama kayak Akatsuki. Kalau ngelihat ke belakang, ya sebenarnya udah pernah ada sih Gunpla yang tiba-tiba dapat versi terbarunya, padahal udah di-reissue, yaitu Gian sama Goof. Terus setahun kemudian bener kan, Bandai akhirnya nge-announce bakal ngerilis versi revive-nya Gundam Seed Destiny. Wow, semua orang jelas hype lah, tapi kandidat paling kuatnya 2, Legend sama Savior. Yang pilihan pertamanya jatuh ke HG Legend. Bahkan di live streamingnya Bandai itu dibilangin sama hostnya, ini Gunpla yang paling banyak diminta orang-orang. Ya iyalah, orang 3 sebelumnya aja udah dapet treatment HGCE, kenapa Legendnya enggak? Terus kemarin udah di-announce lagi kan, nextnya bakal ada Goof Ignited, yang mana HGCE Savior tuh udah, wah ini udah tinggal menunggu waktu aja deh guys.
As always, iklan layanan masyarakat, buat kalian yang baru subscribe atau viewers baru di channel ini dan punya pertanyaan seputar pergundaman, 92% pertanyaan kalian tuh udah dibahas secara fafifuas wesos di semua video yang ada di channel ini. Jadi daripada nanya, mending tontonin satu-satu. Dan buat yang mau ngikutin saya di sosial media yang lain, ada di X, TikTok, dan Instagram @marapoles_. Juga buat kalian yang suka banyak bacot, jujur buat saya ini ganggu banget kayak next, selanjutnya review ini bang, kapan review ini? Mending langsung support secara kefinansialan di traktir.id/marapoles_. Indis ekonomi, indis negara ini menormalisasi banyak minta ke konten kreator aja udah aneh banget. Next, tadi kan saya udah ceritain ya betapa excitednya punya HG Legend di zaman itu, dan apakah versi barunya akan mengeluarkan excitement yang sama juga. BTW, HG Legend tuh nggak pernah jelek ya. Dengan segala keterbatasan model kit di zaman itu, jujur saya nggak pernah sekalipun ngeluh kalau lagi mainin HG Legend. Even kemarin waktu reissue pun saya selalu merekomendasikan Gunpla itu buat kalian ambil ya, karena kapan lagi di reissue. Cuma kalau sekarang kan udah ada versi barunya ya. Jadi kalau ada yang nanya, bang mending ambil yang mana? Kayaknya itu bukan sebuah pertanyaan deh. Nah, ini HG Legend-nya udah mau jadi. The moment of truth. Apakah HG terbaru dari seri Gundam Seed Destiny ini sebagus itu? Jujur, snapfeed-nya simple banget. Nggak bikin pusing, terutama buat kalian yang baru ngerasain ngerakit Gunpla ya. Dan hasil jadinya, sleek, neat, rapi, bagus banget. As always, saya nggak pernah pakein stiker di review saya, jadi yang kalian lihat ini ya as is aja. Cuma buat Legend ini ada sedikit pengecualian. Soalnya di bagian matanya itu tuh biasanya ya seri-seri Gundam Seed terbaru, terutama yang Seed Freedom ke atas, itu tuh kan pada pakai clear parts ya. Entah kenapa si Legend ini pakainya parts biasa, padahal udah ada si runner separation multicolornya itu. Terus sorry banget kenapa warnanya juga agak biru muda, padahal kalau di animenya ya hijau biasa aja. Pun di stikernya juga ya meskipun agak kebiru-biruan tapi tetap hijau kok. Kelihatannya saya ya, maaf kalau agak salah. Terus yang agak gatel bagian safety di tanduknya, ya sesekali mah saya potong lah ya, jadi lebih ganteng seperti ini. Pertama, ngomongin part separation dan struktur perakitannya dulu. Ini kayak di bagian tanduk aja, itu tuh kan kayak ada kuncian kecil dua warna putih sama warna merah. Kalau kepotong ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma itu kalau dimasukin ke bawah, si Vivin atau tanduknya tuh jadi ngunci di dalam kepala alias nggak akan bisa copot. Nah, part dan color separationnya buat saya gila sih. Ini kan di bagian Falcon tuh kecil banget ya, cuma segede tai kuku gitu doang, tapi bisa direcreate dengan satu molding doang. Ya, kalian harus tahu aja sih, Legend 20 tahun lalu nggak bisa kayak gini ya. Alias super respect sama teknologi dan engineeringnya Bandai. Terus belum nih, masih ada. Ini warna abu sebadan badannya itu kan nggak pakai stiker ya, beneran part separation. Cemiu, correct me if I'm wrong, kayaknya dalaman thruster warna abu yang pakai part separation dan full sebadan badan konsisten baru HGCE Legend deh. Even yang enggak warna abu itu tuh kayak di bagian bahu sama backpacknya udah dikasih separasi sendiri, jadi kalau mau dicat tuh gampang banget. Ganda markernya nggak harus dirodok-rodok ke dalam. Nah, part separation dan struktur perakitannya ini bikin HGCE Legend sepenglihatan saya ya, nggak ada simline sama sekali. Kalaupun ada juga antara dikasih garis separasi atau struktur rakitnya tuh menyamarkan simline-nya jadi bentuk si keseluruhan satu bagian itu. Kayak di bagian tangan ini. Artikulasinya udah pakai seat action system yang bisa bikin siluet posingnya jadi lebih bersudut ala-ala Gundam Seed. Kalau boleh komen sih, sorry banget ini tidak mengeluh ya. Artikulasi bahunya masih sama kayak Rising Freedom yang kalau dimajuin ke depan tuh agak mentok. Padahal penglihatan saya kayaknya masih bisa di-enhance lebih maju lagi deh kalau pakai sistem tarikan gitu. Yang agak gokil ini aja sih bagian torsonya bisa nekuk mampus sampai ke depan banget, dan yang paling penting di belakangnya tidak kopong. Itu penting banget. Selain bisa bungkuk ke depan juga bisa miring kanan kiri, tapi ya standar lah itu mah. Kalau ntar ke depannya mau improve juga kayaknya bisa dangak mampus ke belakang deh. Terus bagian waistnya ini bisa miring, kakinya tetap di satu posisi biasa. Dan kalau misalnya dikombinasiin sama artikulasi perut yang tadi, ini bisa miring banget parah. Yang paling keren adalah ini sebuah revolusioner di bagian kakinya. Jadi kalau zaman dulu kan si thrusternya bisa gerak-gerak kayak gini biar kakinya mentok ke belakang. Nih kalau gini kan kehalang sama thruster tuh. Sekarang kakinya bisa ditekuk banget sampai bawah, jadi ntar mundur ke belakang. Tapi kebayang nggak diapain bisa kayak gini? Ini kerennya adalah biasanya kaki-kaki kayak ginian tuh kan zaman sekarang pakai si clip ya, yang sama kalian diprotes-protes, even di Rising Freedom aja itu udah direvisi kan bentuk si clipnya kayak gimana. Nah sekarang ini lebih
powerful banget. Strukturnya keren parah. Ngemasukin parts kayak gini, yang kalau misalnya mau dimasukin parts biasa kan terlihat tidak bisa ya. Caranya adalah dikebelakangin dulu, terus dimasukin si colokan kakinya, baru dikunci masukin ke depan. Sekebayangnya saya, ini udah bentuk sempurna dari sistem C-clip deh. Tapi ini implementasinya baru di kaki doang. Nggak tahu ya, ntar siapa tahu di rilisan ke depan ada di join kaki, di join tangan, atau even di torso. Lihat aja lah. Yang paling crazy Diamondo buat saya adalah karena dari dulu sering mainin HG Legend, jadi tau lah ya seberapa merudul dan copot-copotannya. Sebenarnya di tahun 2006 tuh backpacknya HG Legend bagus banget gimmicknya, bisa ditarik, bisa digerakin, ada artikulasinya. Tapi buat nahan beban backpack yang segitunya banget tuh cuma dikasih snap fit colokan atas bawah doang. 20 tahun kemudian, struktur perakitannya sudah sangat revolusioner. Jadi, si colokan backpack ini tuh dibagi 2 segmen. Dan kanan kirinya tuh beda bentukannya. Pun kalau mau nempelin si backpack besarnya, itu tuh lebih ngunci. Kayak apa ya, ada 3 kuncian. Pertama, colokan biasa. Terus kedua, nyolokin bagian snap fit yang ini. Dan ketiga, dipakein part kecil kayak gini. Di slide ke bawah. Biar apa coba? Iya, pertama biar ngunci. Terus yang kedua, bisa ngilangin SIM lainnya. Sebuah sangat amat engineering kedesainan lah. Terus di bagian dragunnya juga, si colokannya kan ini pakai C-clip ya. Tapi C-clipnya tidak sembarang C-clip. Intinya, C-clip ini tuh nggak langsung ngeklik. Jadi ada sedikit jalur dulu buat mekanisme buka tutup. Nah, buat ngilangin bentukan yang polos kayak gini, dipakein lagi part armor warna abu. Jadi, kelihatannya jauh lebih bagus. Beres ini, baru diklik ke colokannya, biar sangat amat kuat, tidak goyang-goyang lagi dragunnya. Adjustable, terserah, mau mode digerakin atau diem paten. Nah, ini yang udah pernah saya bahas. Jadi, Legend 2800 yen tuh worth banget. Dragunnya sekarang sudah berwarna, coy, pakai part separation, jadi warna merahnya nggak usah diwarnain lagi. Yang kaget, ternyata di belakangnya ada detail thruster kecil. Ini sangat sebuah valid banget. Masa Dragun tidak ada thrusternya, tidak bisa nggak bisa gerak-gerak dong. Terus bagian di sini tuh kayak mancing dipotong banget karena udah ada dudukannya kan. Jadi kalau misalnya kalian mau look si Dragunnya kayak metal robot Damacy, ya tinggal dipotong aja bagian ininya, jadi bisa maju ke depan gitu lah warna merahnya. Terus buat detail warna merah satunya lagi itu polosan kan. Tinggal dikasih ganda marker, pun kalau enggak juga ntar ketutupan sama efek parsa yang nanti bakal saya bahas. Detail di belakangnya juga cakep banget sumpah, kayak ada semacam perkabelan dan thruster-thrusternya itu mantep banget parah. Bagian colokannya juga ada warna abu dikasih dari part separation tadi. Dan kalau dipasang sekarang udah anti letoy banget. Karena tadi ya ada sistem kuncian terutama di 6 dragun di samping-sampingnya itu. Yang bisa di-adjust artikulasinya terserah kalian mau lagi posisi ngebuka atau lagi mau posisi paten. Ya ini solusi 20 tahun kemudian biar dragunnya HG Legend tidak gampang letoy dan copotan lagi. Terus buat backpacknya sekarang sudah well articulated. Tidak ada gimmick tarik-tarikan lagi. Jadi kalau mau digerakin ya tinggal digerakin aja. Bisa dilipat terus bisa dimiring-miringin. Pokoknya perbedaan desain paling utama dari HGCE Legend dengan HG Legend yang biasa adalah di bagian backpacknya yang bentukannya udah lebih mendekati anime. Yang proporsi ukurannya tuh udah gede banget, tidak seperti line artnya ya yang biasa aja sebenarnya. Buat saya, HGCE Legend ini looks overall-nya tuh simple sebenarnya dengan gimmick-gimmick yang biasa aja. Kayak rifle-nya, ini yang bisa ditaruh di belakang backpack. Dengan cara dilipat ujungnya, ntar ya bisa ditaruh colokan kayak biasa. Yang paling exciting sih, upgrade rack beam saber yang di bawah kakinya itu, sekarang udah bisa dibuka kayak 1/100-nya. Dan ini gagang beam sabernya tuh ada sebuah kuncian yang kecil itu tuh, jadi bisa nyolok langsung, biar nggak letoy. Terus, seperti HGCE modern pada umumnya, gagang beam sabernya udah bisa digabungin satu jadi javelin. Bagusnya adalah dikasih open hand yang selalu saya keluhkan ke HGCE itu kayak kenapa sih nggak semuanya dapat. Plus ini keren banget ada sedikit detail piston. Kayak HGCE itu kan price point-nya lumayan tinggi ya. Ngasih open hand tuh beneran bikin gunpla-nya jadi ekspresif, jadi jauh lebih ganteng lah. Ini jujur kalau Legend nggak dikasih open hand ya kayaknya posing beam sabernya kayak agak flat gitu deh. Tapi sebagai yang suka banget sama Legend, ini gimmick yang rack beam sabernya bisa kebuka tuh sebuah kesebuahan banget lah. Ini HG Legend yang beneran saya bayangin bisa mainin suatu saat tuh ya yang ini. Dan ini beberapa posing dari HGCE Legend. Pertama, posing waktu keluar dari Minerva, itu yang backpacknya dilipat ke belakang terus kan keluar syung gitu. Itu si angle close up-nya tuh ganteng banget parah. Gimmick ini tuh feels-nya setara kayak backpack Infinite Justice yang udah bisa miring gitu loh, nggak stagnan lurus doang. Next, karena bagian dragunnya sudah articulated dan lebih kokoh dari versi sebelumnya, diposein waktu lagi nembak ke belakang syung gitu. Dan ini lucunya adalah apa ya, bagian batok lagi ya, pokoknya bidang yang gede dari dragun itu tuh si bentukan colokannya tuh pas banget. Kelihatan gak sih? Beneran seamless banget kayak perfectly fit, pun sama di kedepanin juga kayak gitu.
Tahukah kamu kalau Dragon System itu sepenglihatan saya di anime ya, kayaknya nggak pernah dipakai waktu pertarungan lagi di bumi deh, entah apa alasannya, pokoknya kayak cuma dipakai di luar angkasa doang. Makanya dulu waktu kecil nonton tuh saya mikir, ngapain Legend sih dragonnya dimajuin ke depan, bukannya bisa di deploy peciu gitu ya. Next, ini the OG HG Legend yang umurnya udah 20 tahun, kalian bisa lihat lah ya seletoy apa. Dan ini tuh selalu saya mainin. Buat saya, setelah merakit HGCE Legend, bedanya sama yang lama tuh feelsnya kayak cuma di bagian backpack sama rak beam saber yang bisa kebuka tadi. Sisanya dimarahin gak ya kalau saya ngomong kayak gini, tapi masih bagus-bagus aja. Iya, tahu secara bentuk tuh bedanya signifikan banget langit dan bumi, tapi secara feels tuh kayak sama banget. Next, ini perbandingan backpack HGCE dan versi lamanya yang wah kelihatan gede banget. Sebenarnya konsep backpack gede HGCE Legend tuh dari dulu modeler loh ya terutama udah pada kepikiran kayak HG biasa dipakein backpacknya 1/100. Nggak dikit juga yang sudah mengeksekusi dan memang bentuknya lebih bagus. Kalau dibandingin sama 1/100, ya backpacknya hampir sama kan ukurannya padahal skalanya beda. Karena tadi backpack Legend yang ukurannya biasa gini tuh ya line artnya memang kayak gitu. Yang ukurannya congki segitu tuh kayaknya cuma looks di anime doang deh. Again ya, friendly reminder, skala atau grade tuh tidak menentukan sebuah gunpla lebih bagus atau enggak. Ya, tinggal lihat aja tahun rilisnya. Yang paling baru ya itu yang paling bagus. Kalian ngebandingin mainan tahun 2006 sama 2026 ya sudah jelas beda lah. Nah, ini ngomongin idealis koleksi. Sebenarnya saya tuh tidak terlalu pengen HGCE. Soalnya ngapain orang saya udah punya versi-versi sebelumnya kayak misalnya Destiny ini kan udah ada HG, SD, MG 100. Tapi gara-gara ada clear colornya kayak, kayaknya bisa deh dipertimbangkan punya HGCE tapi clear color. Sama juga kayak Legend ini. Saya sih lebih pengen Legend yang clear color ya sebenarnya. Cuma, ini validasinya, Legend itu ada pengecualian. Pertama, karena saya sih peng-Legend mania sejati banget. Emang favorit saya lah dari dulu. Terus kedua, saya punya Strike Freedom yang versi regulernya. Jadi kan pas tuh, wede di display bareng. Strike Freedom lawan Legend. Cuma kalau ntar ini ada clear colornya, pengen banget sih. Biar kuartet HGCS Destiny saya tamat. Amin sekebon. Next, HGCE Legend ini dikasih beam shield yang detail per HGCE-nya tuh pasti beda aja. Bisa saya bilang ini yang detailnya paling bagus karena kayak ada si layering beamnya itu mirip banget kayak di anime. Plus teknologi baru flexing Bandai yang selalu clear color tuh sekarang dipakein polarized color kayak gini. Ya bagus sih. Cuma kalau boleh komen ini tidak mengeluh ya. Kayaknya si beam shield-nya tuh kurang gede deh. Emang harus yang gede banget ukuran 1/100 kali lebih gede bahkan. Kalau saya sih gampang ya tinggal bikin. Next, ini ada sebuah efek parts yang sok-sokan saya prediksi dan ternyata bener, yaitu efek beam yang di bagian dragonnya itu. Tidak bosen-bosennya bilang 2.800 yen tuh buat HGCE Legend worth banget parah. Anjir, ini bagus banget. Anime akurat bro. Bisa mengalahkan Destroy. Even raja terakhirnya pun Jibril Blue Cosmos ditusuk sama kayak ginian. Itu bagian paling jahat tapi satisfying sesi Destiny Raya. Next, buat efek partsnya ini tidak include tapi dari Stand Witch from Mercury itu buat Gunbit dan Funnel. Setengah-setengah, 4 dari bawaan, 4 lagi saya bikin dari sisa runner. Dan hasil efeknya kayak gini, sumpah bagus banget. Oh my lord, sumpah ini pengen nangis banget parah. Bagusnya efek part sekarang tuh kan articulated ya. Jadi si gerak-gerak funnel atau dragonnya tuh jadi lebih ekspresif jauh. Cuma kan kalau saya kan ya sebenarnya dibiasain aja ya posenya. Pun kalau si efek potongan runner tadi mau dibengkokin juga sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma ya yang basic-basic dulu aja saya liatin ke kalian. Sebelumnya sorry banget kalau posingnya tidak terlalu proper karena ya setupnya juga tidak sebesar itu ya buat gunpla yang displaynya bervolume ini. Cuma as always semoga spiritnya tersampaikan. Ini speechless sumpah karena ganteng banget parah, nggak bisa. Apalagi kalau udah di display bareng Freedom kayak oh my god ganteng banget. Jujur sih sebenarnya saya tuh pengen banget ngeliatin ke kalian waktu si dragonnya lagi pose bengkok-bengkok kayak gitu kayak metal robot Damasila. Itu kan ekspresif banget ya parah. Cuma ntar lain waktu lah ya. Yang pasti ini waktu dragonnya ngeluarin efek kayak gini sumpah ganteng banget, nggak bisa. HGCE Legend ini punya desain yang timeless, turunan dari Providence, last boss ikoniknya Gundam Seed yang sekarang sudah di-refine dan enhanced bentuknya jadi jauh lebih bagus. Tapi jadi underrated dan bisa dibilang tidak terlalu mendapat kasih sayang dari Bandai yang akhirnya deserve banget di tahun 2026 ini dapat versi HGCE-nya. Kalau kalian ntar punya kesempatan buat punya gunpla ini, ambil jadi prioritas paling atas. Ini tuh bagus banget. Tapi yang harganya biasa-biasa aja ya. Kalau yang overpriced sih segampang di skip. Masih banyak kok gunpla lain yang ya lebih bagus juga. Cuma sekarang Gundam Seeders Mania sejati sudah bisa tidur nyenyak karena kuartet dari Gundam Seed Destiny sudah tamat. Terima kasih banyak
banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.